Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk entry jurnal dari CV Round Indonesia. Ya, dimana pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada dokumen transaksi nomor 15. Sekarang kita lanjutkan untuk dokumen transaksi nomor 16. Oke. Langsung saja di sini untuk dokumen transaksi nomor 16 ada bukti kas keluar. Di sini kita mengeluarkan uang sebesar 1.500.000. Ini untuk pinjaman sopir ya atas nama Aliga, Asep dan Rangga. Oke, atas adanya bukti kas keluar ini akan kita catat di jurnal pengeluaran kas atau case payment journal. Oke, kita masukkan dulu untuk tanggalnya dan nomornya di sini. Tanggal 17 untuk nomor BKK 07, keterangannya adalah di sini kita bisa kasih keterangan untuk pinjaman sopir. Oke, di sini kita mengeluarkan uang sebesar 1.500.000 ya. Kita langsung masukkan ke dalam kolom cash in bank ini di sisi kredit yaitu 1.500.000. Kemudian 1.500.000 ini digunakan untuk pinjaman sopir ya. Di sini berarti karena ini bukan untuk membayar upah sopir dan kenek, maka di sini kita masuk ke kolom order. Di sini kita gunakan akun order receivable. Oke, order receivable, kemudian kita masukkan di sini jumlahnya adalah 1.500.000 dengan kode akun 11201. Oke, selanjutnya kita masuk ke dokumen transaksi nomor 17. Oke, di sini ada voucher kas kecil ya untuk pembelian perlengkapan sebesar 925. Oke, dengan adanya voucher kas kecil ini akan kita catat di jurnal kas kecil atau petty cash ya. Kita masukkan tanggal dan nomornya. Kemudian keterangannya di sini untuk pembelian perlengkapan. Oke, di sini untuk pembelian perlengkapan kita mengeluarkan petty cash ini sebesar 925. Kita masukkan di kolom petty cash ini. Kemudian akun yang kita gunakan untuk perlengkapan, di sini kita gunakan akun office supplies. Oke, dengan kode akun dan jumlah di sini masing-masing adalah 11301 untuk kode akunnya dan jumlahnya 925. Ini sudah sesuai dengan jumlah yang dikeluarkan oleh kas kecil. Oke, masuk ke dokumen transaksi nomor 18. Ada bukti kas keluar. Di sini keterangannya untuk pembelian 1 buah bis pariwisata SIT 59. Oke, adanya bukti kas keluar ini kita akan catat di jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal. Langsung saja di situ kita masukkan untuk nomor dan tanggalnya, yaitu tanggal 19 nomor BKK 08. Keterangannya di sini adalah untuk pembelian bis baru. Oke, adanya pembelian bis baru ini kita mengeluarkan uang cash in bank ini sebesar 1 miliar ya. Kemudian untuk membeli mobil baru, karena membeli mobil baru itu pengeluaran bukan untuk membayar upah sopir, di sini kita gunakan akun Faisal at cost di sisi order. Oke, kemudian di sini jumlahnya dan akunnya kita masukkan 1 miliar. Jumlahnya untuk kode akunnya adalah 12401. Oke, masih cukup mudah untuk dokumen nomor 18. Sekarang kita masuk ke dokumen nomor 19. Di sini ada bukti kas masuk ya. Ini dari SMK Negeri 1 Solo itu sebesar 134 juta. Ini untuk pelunasan pembayaran. Oke, di sini adanya bukti kas masuk ini yang pertama nanti akan kita catat di sini untuk melunasi keberangkatan tanggal 21 ya. Di sini tanggal 20. Sesuai dengan kebijakan akuntansi perusahaan bahwa setiap adanya sewa mobil, maka si penyewa harus melunasi sehari sebelum pemberangkatan. Ya, di sini untuk pemberangkatan bis tanggal 21 sampai dengan 28 Desember yang disewa oleh SMK Negeri 1 Solo, sehingga tanggal 20 ini harus dilunasi. Adanya pelunasan ini yang pertama ini akan kita catat di jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal. Oke, di situ tanggal dan nomornya itu adalah tanggal 20 nomor BKM 06, keterangannya di sini adalah SMK Negeri 1 Solo. Kalau kita nerimanya dari SMK Negeri 1 Solo. Dan di sini kita terima 134 juta. Oke, atas adanya penerimaan kas ini, maka untuk sisi kredit sumbernya kita gunakan akun unearned rent revenue atau adanya pendapatan dari sewa dibayar di muka. Oke, adanya pelunasan atas sewa mobil yang akan berangkat tanggal 21 sampai tanggal 28, otomatis ini pun akan mempengaruhi kartu penggunaan jasa atas nama SMK Negeri 1 Solo. Oke, berarti yang ini ya. Di SMK Negeri 1 Solo ini pemberangkatan tanggal 21 sampai 28. Oke, di sini sudah sesuai. Oke, di sini sebelumnya jumlah sewa itu atau jumlah biaya itu adalah 136
juta. Kemudian ada uang pangkal atau uang muka itu 2 juta. Ini kita terima tanggal 4 ya. Ini sudah kita terima di jurnal penerimaan kas tanggal 4 sebesar 2 juta. Berarti yang ini. Oke, ini sudah kita catat di cash in bank dari penerimaan sewa diterima di muka. Kemudian selanjutnya di sini ada sisa sebesar 134 juta. Berarti ini yang belum dilunasi. Nah, kebijakan perusahaan bahwa harus dilunasi sehari sebelum berangkat. Di sini tanggal 20. Nah, per tanggal 20 ini dilunasi 134 juta sesuai dengan jumlah sisa yang harus dibayar di sini. Sehingga per tanggal 20 ini dilunasi 134 juta. Di sini untuk tanggal pelunasan kita masukkan tanggal 20 Desember. Oke, seperti itu tuh kira-kira untuk dokumen transaksi nomor 19. Jadi bukti kas masuk ini penerimaannya kita catat di jurnal penerimaan kas sebagai penerimaan atas sewa diterima di muka. Kemudian setelah itu kita masukkan ke kartu penggunaan jasa ya, bahwa ada pelunasan otomatis dari SMK Negeri 1 Solo. Di sini harus kita masukkan pelunasan tanggal 20 ini. Sehingga per tanggal 20 jasa yang disewa oleh SMK Negeri 1 Solo ini sudah lunas per tanggal 20 Desember ini. Oke, seperti itu kira-kira. Sekarang kita masuk ke dokumen nomor 20. Oke, nomor 20 di sini ada bukti kas keluar. Ya, ini adalah untuk uang pangkal perjalanan. Jadi ini dokumen nomor 20 ada hubungannya dengan dokumen nomor 19. Jadi untuk dokumen nomor 19 ini adalah pelunasan. Ya, pelunasan ini atas sewa, di sini atas sewa bis. Tanggal 20 ini juga perusahaan mengeluarkan uang untuk uang pangkal ya, sebagai uang pangkal untuk melakukan proses perjalanan bis pariwisata untuk tanggal 21 sampai dengan 28. Nah, di sini total yang dikeluarkan untuk operasional bis selama perjalanan dari tanggal 21 sampai 28 ini adalah 64 juta. Sehingga dari 64 juta ini di sini ada 51 juta 200 sebagai uang pangkal atau uang DP-nya di sini. Nah, atas adanya kas keluar ini atau pengeluaran kas ini akan kita catat di jurnal pengeluaran kas di sini. Oke, kita masukkan di sini untuk tanggalnya yaitu tanggal 20 BKK 09 di sini adalah uang pangkal sopir. Adanya uang pangkal sopir di sini dikeluarkan cash in bank ini sebesar 51 juta 200. Oke, di sisi debitnya karena ini uang pangkal sopir, maka di sini kita gunakan untuk akun prepaid expense. Dengan kode dan jumlah masing-masing adalah 51 juta 200 sejumlah yang dikeluarkan kas dan kode akunnya 11202. Oke, seperti itu untuk kira-kira dokumen nomor 20 nih, tanggal 20. Oke, lalu selanjutnya kita masuk ke dokumen nomor 21. Oke, nomor 21 tanggal 21 ini ada bukti kas masuk. Oke, ada bukti kas masuk. Ini diterima dari SMK Negeri 1 Sumbar untuk pelunasan pembayaran. Ya, untuk pelunasan pembayaran untuk keberangkatan tanggal 22 Desember sampai dengan tanggal 2 Januari 2022. Jadi untuk keberangkatan tanggal 22 Desember tahun 2021 sampai dengan 2 Januari 2002. Pelunasan dari SMK Negeri Sumbar. Oke, yang pertama, atas pelunasan ini kita akan catat di jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal. Oke, kita masukkan di sini tanggalnya 21 BKK 07 di sini. Kemudian kita terima dari SMK Negeri 1 Sumbar sebesar 92 juta 200. Oke, cash in bank sebesar 92 juta 200. Ini diterima dari adanya sewa diterima di muka atau unearned rent revenue sebesar 92 juta 200 sama dengan jumlah kas yang diterima. Oke, adanya pelunasan ini otomatis akan mempengaruhi kartu penggunaan pelanggan juga. Di sini adalah untuk pemberangkatan tanggal 22 Desember sampai dengan 2 Januari 2022. Berarti ini kartu pelanggannya. Oke, perhatikan di sini. Di sini jumlah total adalah jumlah sewa bis totalnya 97 juta 200. Kemudian ada DP 5 juta. DP 5 juta ini sudah kita catat sebagai sewa diterima di muka atas DP ini, yaitu di jurnal penerimaan kas tanggal 7. Berarti yang ini. Ya, berarti yang ini yang kita terima. Oke, kita terima 5 juta ini dari sewa diterima di muka. Oke, unearned rent revenue. Oke, kemudian karena adanya pelunasan ini maka otomatis per tanggal 21 ini
ya per tanggal 21 itu ada pelunasan sejumlah sisa yang belum dilunasi ini, yaitu 92.200.000, sehingga per tanggal 21 untuk berangkat tanggal 22 ya, untuk keberangkatan tanggal 22 atas nama SMK Negeri 1 Sumbar ini berarti sudah selesai atau sudah lunas, sehingga ini tinggal berangkat saja untuk pesanan kartu dari SMK Negeri 1 Sumbar ini. Oke, itu kira-kira untuk dokumen nomor 21. Oke, untuk nomor 22 di sini ada bukti kas keluar. Ya, ini berhubungan dengan dokumen nomor 21 ini. Oke, jika tanggal 21 dokumen nomor 21 ini pelunasan dari pelanggan, maka tanggal 22 ini adalah pengeluaran kas untuk membiayai adanya perjalanan yang disewa dari SMK Negeri 1 Sumbar itu, yaitu tanggal 22 sampai tanggal 2 ini. Nah, biaya yang kita keluarkan ini sebesar 43.200.000. Ya, totalnya adalah 54 juta ya. Total proses biaya operasional untuk sopir dan kenaik serta BBM di sini ini adalah 54 juta. Di sini 80%-nya sesuai kebijakan akuntansi bahwa perusahaan harus mengeluarkan 80%-nya untuk proses perjalanan, maka totalnya adalah 43.200.000. Oke, atas adanya pengeluaran kas ini akan kita catat di jurnal pengeluaran kas. Oke, di sini tanggalnya adalah tanggal 21 masih. Kemudian nomornya BKK 10, di sini adalah uang pangkal sopir. Oke, atas uang pangkal sopir ini otomatis di sini dikeluarkan kas 43 juta. Kita masukkan di kolom casing bank. Oke, sisi debitnya kita masukkan di kolom order karena ini pembiayaan untuk pembiayaan untuk biaya sopir dan kenaik, sehingga di sini kita gunakan akun prepaid expense atau biaya dikeluarkan atau dikeluarkan di muka. Lalu kemudian di sini kode akun dan namanya sama, jumlahnya sama dengan jumlah yang dikeluarkan kas, yaitu 43.200.000, kode akun 11202. Oke, itu kira-kira untuk dokumen nomor 22. Sekarang kita masuk ke dokumen nomor 23. Oke, dokumen nomor 23 di sini ada bukti kas masuk. Ada bukti kas masuk. Di sini kita terima dari TK Pertiwi Kota Padang Panjang. Di sini disewa mobil untuk keberangkatan tanggal 14 Januari. Kita nerima uang DP atau uang muka sebesar Rp500.000. Total di sini pengeluarannya adalah 3.600.000, yaitu untuk disewa 2 unit mobil untuk seat 16, lamanya cuma 1 hari, sehingga totalnya 3.600.000. Oke, dari 3.600.000 kita nerima DP 500.000. Oke, atas adanya penerimaan DP ini kita akan catat di jurnal penerimaan kas. Oke ya, penerimaan kas di sini. Oke, kita masukkan tanggal 23 BKK 09, di sini kita terima dari TK Pertiwi Kota Padang Panjang. Oke, di sini kita menerima kas sebesar 500.000. Oke, 500.000 ini kita terima dari sewa diterima di muka atau DP. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, adanya sewa mobil ini otomatis akan kita buatkan kartu penggunaan jasa atas nama SMK TK Pertiwi Kota Padang Panjang ini. Kita buatkan kartu di sini. Oke, kita buatkan kartu seperti ini. Oke, namanya TK Pertiwi, ini adalah tanggal keberangkatan tanggal 14 Januari 2002. Tujuannya di sini adalah Kota Padang. Oke, atas kartu ini di sini disewa 2 unit mobil ya, 2 unit mobil untuk seat 16 dengan lama 1 hari, sehingga total di sini ini adalah 3.600.000. Oke, 3.600.000. Oke, di sini ada DP 500.000. Kita masukkan di sini 500.000 sebagai deposit payment, diberikan tanggal 23 ini, hari ini sekarang. Sehingga sisa yang belum dibayar adalah 3.100.000. Dan 3.100.000 ini nanti akan dilunasi sehari sebelum keberangkatan. Ya, seperti itu. Itu untuk dokumen nomor 23. Oke, sekarang kita masuk ke dokumen nomor 24. Ada bukti kas keluar. Ini untuk pembayaran pembelian 1 unit motor, yaitu 14.250.000. Oke, adanya bukti kas keluar ini akan kita catat di jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal di sini. Oke, kita masukkan tanggalnya adalah tanggal 24 ya, tanggal 24 di sini. Ini nomornya BKK strip 11 untuk pembelian 1 unit motor. Di sini dikeluarkan cash itu sebesar 14.250.000. Oke, karena pengeluaran kas sebesar 14.250.000 ini untuk membeli
1 unit motor, bukan untuk membayar beban upah sopir, maka di sini kita masuk ke kolom order, kita masukkan akun motor cycle at cost. Oke, masing-masing untuk jumlahnya adalah 14.250, kode akun 12501. Oke, itu untuk dokumen nomor 24. Kita masuk ke dokumen nomor 25. Oke, untuk dokumen nomor 25 di sini ada voucher kas kecil. Ya, ada pengeluaran kas kecil oleh perusahaan. Ini akan kita catat di jurnal petty cash atau petty cash jurnal sini. Oke, kita masukkan tanggalnya di situ, tanggal 25, nomornya adalah VKK 05. Di sini kita membeli biaya servis, bukan membeli ya. Ini untuk membiayai servis atau perawatan bis. Oke, biaya servis bis kita masukkan situ. Jumlah yang dikeluarkan oleh petty cash di situ sebesar 1 juta. Kita masukkan 1 juta di sini petty cash-nya. Oke, untuk biaya servis ini dimasukkan ke dalam akun maintenance expense. Berarti kita masukkan akun maintenance expense. Kode akunnya adalah di situ 61203, jumlahnya 1 juta. Oke, cukup mudah untuk dokumen nomor 25. Sekarang kita masuk ke dokumen nomor 26. Ini ada bukti kas masuk kembali ya, ada sewa mobil dari SD Negeri 5 Kampung Jawa, Kota Solo. Di sini keterangannya adalah untuk sewa bis tujuan Kota Padang. Oke, adanya penerimaan DP atau deposit payment ya. Ini yang pertama akan kita catat di jurnal penerimaan kas, cash receipt journal. Oke, kita masukkan di sini tanggal 27 BKM 09. Di sini keterangannya kita terima dari SD 05 Kampung Jawa. Jumlah yang kita terima di sini adalah 1 juta. Oke, 1 juta ini kita terima itu dari adanya pendapatan sewa diterima di muka, yaitu sebesar 1 juta. Oke, adanya sewa mobil dari SD Negeri 05 ini pun akan kita buatkan kartu penggunaan jasa di sini. Oke, kita buatkan kartu penggunaan jasa dari SD 05 Kampung Jawa, Kota Solo. Oke, di sini disewa 1 mobil untuk seat 27 dan 2 mobil untuk seat 16. Di mana masing-masing ini lamanya hanya 1 hari. Oke, biaya untuk seat 27 itu adalah 2.700.000 dan untuk yang seat 16 itu 1.800.000. Sehingga total di sini didapat sewa mobil itu adalah 6.300.000. Ini total yang harus dibayar oleh SD Negeri 05 Kampung Jawa. Oke, di sini ada deposit 1 juta, ada uang muka atau deposit 1 juta. Ini dibayar tanggal 27. Ya, berarti per tanggal 27 diterima 1 juta. Sisanya otomatis ini akan 5.300.000. Nah, sisa ini harus dibayar oleh SD Negeri 05 Kampung Jawa ini 1 hari sebelum keberangkatan. Jika di sini keberangkatan tanggal 26, ini tanggal 16 ya. Tanggal 16. Ya, jika dia berangkat tanggal 16, maka otomatis tanggal 15-nya ini harus dibayar, harus dilunasi untuk 5.300.000 ini. Oke, itu nomor 26. Sekarang kita masuk ke dokumen nomor 27. Oke, di sini ada bukti kas masuk. Ada bukti kas masuk, di sini kita nerima uang 27.025.000. Oke, dari uang yang kita terima 27.025.000, rinciannya lah sebagai berikut di sini. Di sini ada daftar pemakaian bis bulan Desember, sewa bis antar kota dalam provinsi per hari dengan rincian sebagai berikut. Di sini jumlah pendapatan kita itu adalah 48.600.000. Ya, jadi seluruh jumlahnya itu adalah 48.600.000 totalnya. Dari 48.600.000 ini dikeluarkan untuk membayar upah sopir itu 7.250.000 dan untuk biaya mobil 14.325.000. Sehingga total pengeluarannya di sini untuk bayar sopir dan bayar untuk biaya mobil itu 21.575.000. Sehingga yang kita terima kas atau uang sisa di sini hanya 27.025.000. Oke, atas bukti kas masuk ini akan kita catat di jurnal penerimaan kas. Oke, kita masukkan di sini tanggalnya 28 untuk BKM 010. Keterangannya adalah penerimaan untuk sewa bis antar kota. Oke, di sini kita menerima kas totalnya adalah 27.025.000. Kemudian dari total yang kita terima 27.025.000 total pendapatan di sini ya, karena pendapatan sewa di sini maka kita gunakan akun revenue atau pendapatan sewa. Totalnya di sini kita masukkan yang total ini, yang total kotor ini
juta. Oke, dari 48 juta ini kita keluarkan untuk biaya upah sopir dan upah mobil atau biaya mobil di sini. Nah, upah sopir dan mobil ini kita masukkan di kolom order sisi debit. Ya. Untuk yang sopir, upah sopir sebesar 7.250 ini kita masukkan sebagai akun labor expense. Oke. Kodenya adalah 61201, jumlahnya di sini adalah 7.250. Sedangkan yang untuk mobil ini, biaya mobil kita masukkan sebagai biaya operasional bis. Gitu. Dengan kode akun 61202. Jumlahnya di situ adalah 14.325. Sehingga jika kita hitung di sini jumlah untuk biaya sopir dan mobil ditambah dengan casing bank itu sama dengan jumlah pendapatan sewa yang ada di sisi kredit, yaitu 48.600.000. Oke, itu untuk dokumen nomor 27. Sekarang kita masuk dokumen nomor 28. Oke, di sini ada bukti kas keluar. Ini pembayaran lunas atas penyelesaian pekerjaan untuk bis yang berangkat tanggal 21. Jadi gini, ini adalah penyelesaian pembayaran kepada sopir yang telah melakukan pekerjaannya, menyelesaikan mengantarkan sewa atau ada orang yang menyewa, kemudian ini sudah selesai, maka di sini tanggal 29 ini diselesaikan untuk membayar upah sopir. Kalau kita lihat di kartu penggunaan jasa di sini untuk keberangkatan tanggal 21 sampai tanggal 28 ini adalah sewa mobil atas nama SMK Negeri Solo. Oke. Yaitu pemberangkatan tanggal 21 sampai tanggal 28, sehingga tanggal 29 sesuai kebijakan perusahaan jika pekerjaan sudah diselesaikan maka sehari setelahnya akan dibayar sisanya gitu. Oke, atas adanya bukti kas keluar atau pengeluaran kas untuk membayar atas penyelesaian pekerjaan oleh sopir, di sini kita masukkan di jurnal pengeluaran kas. Oke, kita masukkan tanggalnya di situ tanggal 29, DKK 12, keterangannya adalah pembayaran penyelesaian pekerjaan. Di sini kita gunakan, perhatikan jumlah total yang dikeluarkan itu adalah 63 juta. Nah, total yang dikeluarkan untuk membayar biaya sopir dan operasional bis itu adalah 63 juta. Ini terdiri dari biaya sopir, kenek, dan biaya operasional. Nah, untuk biaya sopir 1, 2, dan kenek itu adalah 11.200.000, kemudian 11.200.000 dan 9.600.000. Ini kita masukkan dalam kategori labor expense. Kita masukkan di sini. Jumlahnya adalah 32 juta ya, 11.200.000 ditambah 11.200.000 ditambah 9.600.000 ini dapat 32 juta. Sedangkan untuk biaya operasional bis ini kita masukkan ke dalam akun biaya operasional bis atau operasional bis expense. Totalnya di sini adalah 31 juta. Kita masukkan di sini. Ya, kode akunnya adalah 61202. Sedangkan di sini yang kita keluarkan di sini adalah 11.800.000. Ini kita masukkan di kolom casing bank. Nah, sedangkan di sini ada DP 51.200.000. Nah, DP ini kita masukkan di kolom order sisi kredit dengan nama akun prepaid expense. Jumlahnya adalah 51.200.000 dengan kode akun 11202. Sehingga di sini untuk debit dan kreditnya seimbang. Oke. Perhatikan di sini karena pekerjaan ini sudah selesai untuk SMK Negeri 1 Solo. Nah, maka untuk total pendapatan, total sewa bis ini yang sebelumnya diakui sebagai sewa diterima muka, maka pada saat pekerjaan ini diselesaikan, maka total pembiayaan atas mobil yang kita sewakan ini akan kita catat atau kita pindah alihkan sebagai pendapatan sewa. Ya, jadi yang 2 juta ini kita catat di sewa diterima muka tanggal 4 ya di jurnal penerimaan kas, berarti yang tanggal ini ya tanggal 4 ini. Oke, dan di sini tanggal 20 Desember ini ada pelunasan 134. Ini pun sudah kita terima dan kita catat di jurnal penerimaan kas, itu pun sama ya, tanggal berapa tadi? Tanggal 20 ya. Ya, tanggal 20 ini. Ya, berarti yang ini. Ya, 134 juta ini. Jadi 134 juta dan 2 juta ini sebelumnya kita anggap atau kita catat sebagai pendapatan atas sewa diterima di muka. Nah, karena pekerjaan ini sudah selesai, maka pendapatan sewa diterima di muka ini otomatis akan kita pindahkan atau kita alihkan di sini sebagai pendapatan sewa.
atau akan kita alokasikan sebagai pendapatan sewa karena pekerjaannya sudah selesai. Nah, pengalokasian ini menjadi pendapatan sewa ini akan kita catat di jurnal umum di sini. Akan kita catat di jurnal umum. Oke, di sini tanggalnya 29 BKK 12. Jurnalnya adalah unearned rent revenue pada rent revenue. Otomatis kalau pada saat kita menganggap nilai ini atau nilai pendapatan sewa diterima muka ini adalah sebagai sewa diterima muka, sebelumnya itu dicatat di sisi kredit ya, yang 2 juta dan 134 juta ini kita catat di sisi kredit. Maka karena ini sudah diakui sebagai pendapatan, maka di jurnal umum unearned rent revenue sekarang menjadi di debit. Kreditnya adalah pendapatan sewa. Jumlahnya di sini kita masukkan untuk jumlah yang total ini 136 juta. Jumlah total yang kita terima atas mobil yang kita sewakan. Oke, itu seperti itu kira-kira untuk jurnal umum dari transaksi tanggal 28 atas selesainya pekerjaan. Kemudian lanjut ke dokumen transaksi nomor 29. Oke, di sini ada bukti kas masuk. Ada kembali bukti kas masuk. Di sini kita terima dari Dinas Pariwisata Sumbar. Oke, di sini Dinas Pariwisata Sumbar menyewa mobil untuk pemberangkatan tanggal 16 Januari. Ya, di sini jumlah DP yang diberikan adalah 5 juta. Oke, atas penerimaan uang DP ini yang pertama akan kita catat di jurnal penerimaan kas. Akan kita catat di jurnal penerimaan kas di sini. Oke, kita masukkan tanggalnya 30 BKM 11 di sini. Ya, BKM 11 keterangannya adalah kita terima dari Dinas Pariwisata. Oke, di situ diterima kas 5 juta dari sewa diterima di muka. Kita masukkan di kolom unearned rent revenue. Oke, lalu atas adanya DP ini otomatis ini pun akan kita buatkan kartu penggunaan jasa. Kita masuk ke sini. Sebelumnya Dinas Pariwisata ini menyewa untuk pemberangkatan tanggal 6 sampai 12 Desember dan ini sudah diselesaikan. Lalu tanggal 30 dia menyewa lagi, otomatis karena ada sewa baru kita buatkan kartu baru di sini. Jadi untuk membedakan mana yang sudah dilunasi atau yang selesai, mana yang belum, kita harus buatkan kartu baru di sini. Nah, untuk sewa yang baru Dinas Pariwisata ini menyewa 2 mobil ya, 2 mobil untuk seat yang 59 dan 1 mobil untuk yang seat 45 di sini. Masing-masing lamanya ada 5 hari. Oke, sehingga total di sini biaya mobil masing-masing untuk yang seat 59 itu per harinya 4.500.000 dan untuk yang seat 43 itu per harinya 4 juta. Sehingga total di sini total keseluruhan adalah 65 juta. Ini total sewa mobil yang harus dibayar oleh Dinas Pariwisata. Oke, per tanggal 30 ini dia memberikan uang DP yaitu sebesar 5 juta. Kita masukkan di sini tanggal 30 Desember. Dia memberikan DP di sini. Dari total 65 juta. Sehingga sisa yang belum dibayar atau yang belum lunas adalah 60 juta. Dan 60 juta ini mestinya akan dibayar atau harus diselesaikan oleh Dinas Pariwisata itu 1 hari sebelum pemberangkatan. Berarti sekitar tanggal 15. Ya, pemberangkatan tanggal 16 berarti yang 60 juta ini harus dibayar 1 hari sebelum tanggal pemberangkatan. Berarti tanggal 15 Januari 2022. Seperti itu untuk nomor 29. Sekarang kita masuk ke dokumen nomor 30 atau yang terakhir ini. Dokumen yang terakhir. Tak ada bukti kas keluar di sini untuk pengisian kembali dana kas kecil sebesar 3.800.000. Oke, adanya pengeluaran kas untuk mengisi dana kas kecil kita akan catat di jurnal pengeluaran kas. Oke, di jurnal pengeluaran kas di sini ya tanggal 31 BKK 13 ya. Kemudian di sini total yang dikeluarkan Casing Bank adalah 3.800.000. Oke, 3.800.000 untuk pengisian dana kas kecil. Ini kita masuk kolom order, kita gunakan akun di sini Petty Cash. Oke, dengan kode 11102 dengan jumlah yang sama yaitu 3.800.000. Oke, selesai. Untuk dokumen transaksi 30 itu adalah dokumen transaksi yang terakhir. Oke, baik, setelah selesai semua dokumen transaksi sudah kita input semua ke dalam jurnal khusus, maka langkah selanjutnya silakan kalian jumlahkan semua ya. Semua masing-masing kolom ini kita jumlahkan. Kita coba jumlahkan di sini. Oke, untuk Casing Bank totalnya di sini didapat nilai sebesar berapa ini? Ya. Dapat nilai 1.582.725.000. Kemudian order, kolom order untuk sisi debit
ini didapat nilai itu sebesar, ya kita jumlahkan dulu. Ya, didapat nilai di sini adalah 21.575.000. Oke, untuk kolom unearned rent revenue ini didapat nilai itu sebesar 353.200.000, sedangkan total untuk kolom ordernya di sini didapat nilai sebesar 1.251.100.000, sehingga ini jika kalian totalkan untuk sisi kreditnya dan sisi debitnya mestinya ini sudah seimbang. Oke, lanjut ke cash payment journal. Lakukan seperti itu, kalian jumlahkan semua. Setelah kalian jumlahkan semua, maka kalian nanti saya sarankan untuk buat data rekapitulasi. Oke, untuk lebih lanjutnya saya rasa akan saya jelaskan di video selanjutnya. Saya rasa untuk pertemuan kali ini saya cukupkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.